Yang dulu 60D. 60D. Istri kedua. Istri kedua. Istri pertama saha? Istri pertama dijual. Oke, terima kasih buat para bicis yang telah mengklik video kali ini. Seperti biasa, saya Ridwan dan di sini ada Denny. Kita kedatangan tamu dari Majalengka Kota ya kan? Zimbabwe. Nah, jadi Kang Denny ini adalah salah satu fotografer landscape di Majalengka, di mana dia telah banyak berkontribusi untuk perkembangan pariwisata di Majalengka. Nah, jadi kali ini kita bakal mengulik tentang bagaimana dibalik perjalanan seorang Denny Kumbala. Nah, bagaimana Kang kabarnya? Alhamdulillah. Lockdown. Jadi semenjak ada kebijakan dari pemerintah terkait ada hashtag di rumah aja, berarti Ya. pekerjaan gimana Kang kali ini? Seperti biasa, kembali ke realita. Ngarit, kumbah, Ngaduk, nyawa, rebahan. Nah, berbicara fotografi di Majalengka itu kan dulu itu sangat jarang di Majalengka terkait fotografer landscape. Nah, di sini mungkin bisa diceritakan mulai dari kapan menggeluti dunia fotografi di bidang landscape gitu. Kalau awal mula sih nggak landscape ya. Mungkin kalau orang-orang pertama kan, ya saya juga kan pertama mungkin SMK. Sekolah SMK itu pertama ya anak muda tau lah. Bisa punya kamera SSI ya. SSI. Speak iblis gitu. Potret dulu gitu. Nah, kenapa larinya ke landscape? Jenuh. Dalam artian kalau dulu kan masih belum zaman IG, masih Facebook gitu. Dan ketika saya mau ngupload Facebook juga kan enggan gitu. Karena saya statusnya anak sekolah, nggak mungkin gitu yang vulgar-vulgar. Jadi pindahlah ke landscape gitu. Jadi diawali dengan potret gitu ya, potret model. Kenal sama moto, gitu, sama Radea gitu. Nah, itu ketika memutuskan untuk pindah ke landscape itu gimana? Apakah tidak ingin motret model-model seksi atau tertarik kepada keindahan alam? Itu seperti apa kira-kira? Kalau saya diri pribadi sih, pertama kalau kata Sunda resep ngelatrak. Ngaladog gitu ya? Ya ngeladog atau berpetualang atau cekren nama adventure. Dari situ kan ya suka ke hutan gitu. Terus beda gitu kalau misalkan kita kayak nge-landscape mah sunrise gitu. Udaranya sejuk. Matahari pagi kan enak gitu. Terus ketika kita upload juga, wih orang lain kan keren gitu. Terus orang lain juga kan lihatnya komennya itu kan subhanallah, beautiful, iya gitu, wonderful. Iya beda kalau kita pamer belahan dada gitu. Mantul. Beda gitu kan. Ada yang bulat tapi bukan tekad gitu. Nah itu. Nah, yang jadi banyak pertanyaan itu terkait di landscape itu persiapan atau prepare sebelum sunrise gitu. Biasanya Kang Denny ngapain aja tuh? Kalau ada syaratnya Kang ya. Syarat fotografer landscape itu kalau nggak mau sunrise, sunset. Yang syarat wajibnya itu kalau sunrise yaitu bangun pagi-pagi atau nggak tidur gitu. Atau nggak tidur gitu. Tapi ketika kita udah nggak mau, misalkan kalau sunrise mah terlalu berat, mungkin bisa sunset. Yang penting timingnya pas gitu. Kan ada beberapa macam, ada sunrise, sunset, golden sama hours. blue hours. Kalau misalkan yang golden hours mah kan habis maghrib ya, Iya. biasanya ya, habis matahari tenggelam. Nanti gitu blue hours. Kalau blue hours itu kan tiap hari ada gitu. Kalau orang Sunda itu nggak nyebutnya itu sareupna. Sareupna ya. Nah, eta. Sareupna ulah bijil ti imah bisik di bawah kalau wewe gitu ya. Tapi kita tetap motret aja. Ya lumayan lah misalkan ya kalau wewe ke potret kan lumayan jadi viral gitu. Nah, terus pertama kali motret pemandangan di mana?
Kalau dulu mah pertama motret tuh seringnya kawasan Maja, Argapura. Waktu belum panyawean viral gitu ya. Viral belum, masih perawan lah. Masih virgin gitu ya. Iya, sekarang udah janda. Nah, terus melihat panyawean sekarang itu kan banyak sekali pengunjung, bahkan dari luar negeri juga ada gitu. Nah, kira-kira itu menurut Kang Denny sebagai fotografer yang ikut memviralkan di Majalengka terkait panyawean itu, nah pandangan Kang Denny terhadap pengunjung yang tidak tidak memperhatikan tanaman gitu, menginjak tanaman terus buang sampah sembarangan itu seperti apa kira-kira? Goblok. Tai ya. Istilahnya timimit ya dari semenjak SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah itu kan ada jangan buang sampah sembarangan. Nah, selama beberapa tahun sama beberapa tahun itu kalian ngapain aja gitu, sadarnya di mana gitu. Toh kalau misalkan kalian ke panyawean, bawang yang kalian injek, yang kalian ituin sampah, ada yang ngurusnya, petani buat mereka makan. Jadi banyak sekali kan pengunjung, bahkan 2008 itu sempat viral ada orang yang injak kebun bawang ya. 16 ya. Kan viral tuh panyawean katanya pengunjungnya alay gitu, nginjak tanaman terus buang sampah. Nah, terus apakah Kang Denny juga merasa bertanggung jawab terhadap membludaknya pengunjung gitu? Ya kalau dikatakan salah. Kenapa salah? Jadi gini, resikonya kalau sekarang mah tukang ekspor ya, atau ya fotografer yang menarkan suatu tempat yang tadinya tempat biasa menjadi tempat wow kan, Instagramable. Ya kalau dalam hati salah gitu. Makanya kenapa kalau sekarang motret lebih baik motret yang sawah aja atau pinggir rumah gitu. Karena kalau kita motret, saya mau mikir lagi, kalau saya motret sini nanti viral, imbasnya gimana gitu. Ke penduduk gitu. Nggak tahu kalau yang lain mah gitu kalau motret. Makanya kalau sekarang mah kalau sebelum kita motret tuh suka ke warganya tuh sosialisasi dulu, misalkan Pak ini ada spot bagus. Jadi kita musyawarah dulu kira-kira enaknya gimana, sama pemudanya enak gimana, atau misalkan ada satu pemuda kayak Mang Awan kan, Awan Cikaracak, dan saya punya tempat wisata pengen ditenarin, nah itu mah kan dia minta gitu. Enggak ini mah kita nyari cekak viral enggak gitu. Nah takutnya gitu, cuma emang kesalahan dulu begitu orang kan kalau dulu mah bersemangat nih curug dulu semua sampai dulu kan kejadian kan gua lalai ya sampai ada banyak korban ya. Nah terus kira-kira nih buat para bicis yang ingin memulai karir di dunia fotografi di landscape tuh, kira-kira harus punya apa dulu? Apakah harus punya kamera bagus dulu atau harus main dulu atau seperti apa kira-kira? Tips buat pertama kemauan. Fotografer landscape. Kemauan. Kalau masalah kamera, HP juga sekarang bisa loh. Juga bisa ya? Tapi yang jadi bagusnya nge-landscape itu adalah kembali lagi timing. Meskipun kita bawa kamera bagus, datang ke suatu tempat, mendung, nangis. Atau kabut ya? Saya jauh-jauh ke Bromo, mendung, udah ngopi mang, Indomie. Sama juga saya juga dulu ke Semeru, kan mau ngambil spot Ranukumbolo tuh. 2 hari mendung, ya udah nggak dapat apa-apa. Iya. Ya mau motret apa gitu kabut. Sekarang mah enaknya ya kalau misalkan ke suatu tempat momennya bagus pakai HP juga jadi. Jadi langsung upload. Sekarang mah penting mah niat lah, mau bangun pagi-pagi. Kalau misalkan pengen momennya beda-beda mah. Nah terus sekarang pakai kamera apa Kang? Masih yang dulu. Yang dulu 60D. Istri kedua. Istri pertama saha? Istri pertama dijual. Istri pertama tuh 1100 dulu. 1100. Terus punya lagi dari hasil itu punya istri kedua 60D. Nah jadi misalkan gini, orang-orang atau follower Kang Denny itu
Kang Den itu sebagai apa? Fotografer kah? Apa videografer kah? Karena kan dilihat dari feed Instagramnya itu video, oke? Foto apa lagi gitu. Jadi lebih spesifiknya Kang Den itu adalah sebagai apa gitu? Apa? Kira-kira. Kang main. Konten creator maksudnya? Enggak juga sih, kalau konten kreator kan ya semua bidang ada tata caranya. Kalau lebih ke konten kreator, saya nggak tahu dasarnya gimana gitu. Jadi main habak, yang penting Ya, halus gitu. aja gitu. Berarti berawal dari otodidak, suka main. Iya, kalau dibilang-bilang kan SMK juga otomotif, nggak nyambung. Terus kan banyak tuh di Instagram itu foto-foto human interest kayak petani bawang. Nah, itu sebenarnya dia itu candid aja apa di direct? Kalau dulu mah apa ya, candid dalam artian ada petani sebelah sini kita kejar kan, biar momennya bagus gitu, biar fotonya lebih bercerita. Tapi setelah saya kesini ikut Indonesia Photo Tour, kebanyakan itu settingan. Berarti mereka di briefing dulu, misalkan disuruh apa? Kamu pakai baju, misalkan dipoto di Panyawian, kamu pakai baju merah, kamu bawa ini, nanti di sini nyemprot, posisinya sebelah sini. Karena mah enak, penting mah. Berarti ada penghasilan tambahan yang buat petani-petani ya, selain menggarap di sawah gitu, di kebun bawang. Nyewa model sekarang di Panyawian 300 satu orang. 300? Udah saya ratain. Ya udahlah, saya jadi model aja. Jadi fotografer ditawar terus deh. Nah, terus cerita-cerita yang berkesan gitu ketika ngetrip, misalkan keluar provinsi kayak ke Kalimantan, Sulawesi, itu ada cerita-cerita menarik gak? Misalkan cerita mistis, terus tragedi kamera jatuh, atau ya yang paling berkesan lah, kira-kira ceritanya gimana? Kalau yang paling berkesan tuh ya saya bisa ke pelosok-pelosok sih, kayak di NTT. Saya tahu desa Pagaran, satu desa yang cuma satu pulau, yang intinya jauh dari mana-mana, tak terabaikan lah, bisa bercengkrama sama warganya, itu yang luar biasa. Jadi ketika punya skill fotografi, videografi, jadi bisa keliling Indonesia gitu. Terus kira-kira ada tempat yang pengen dikunjungi tapi belum kesampaian, kira-kira di mana? Papua. Mau berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun di sana? Paling sebulan mungkin kalau diizinin kantor. Nah, terus kira-kira nih kritik atau saran buat teman-teman fotografer di bidang landscape, kira-kira harus seperti apa gitu? Misalkan kan dulu pergi ke sebuah tempat indah, difoto langsung viral. Nah, kira-kira harus pesan apa yang harus disampaikan kepada fotografer landscape terkait banyaknya ataupun membludaknya pengunjung gitu, setelah ada ya uploadan video gitu? Kalau pesan saya sih tetap jaga etika. Etika itu pertama ya. Dalam artian kamu datang ke suatu tempat, itu bukan tempat kamu. Jadi ada tata keramanya gitu. Setelah itu ya intinya jangan langsung post-post aja gitu. Mikir lagi imbasnya kayak gimana. Oke lah, kamu skillnya motret bagus. Lebih bagus dari saya mungkin. Motret curug atau apa. Nah, imbasnya kan nanti orang-orang kesana tuh banyak gitu kan. Tempat itu juga kan nggak tahu safety atau enggak kan. Takutnya bahaya gitu ya. Kalau orang-orang sekarang yang biji-biji kering gitu kan datang hujan gede, palit, udah innalillahi